Shalom, haleluya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk pembahasan kita tentang menjadi pewaris Allah. Ya, minggu yang lalu kita sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yeremia Didaskil bahwa di akhir zaman akan muncul masa-masa yang sukar atau masa-masa yang sulit. Dan secara khusus ketika waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu semakin mendekat, ada dua kurun waktu yang Tuhan tetapkan, yaitu yang pertama 3,5 tahun masa yang sukar, kemudian 3,5 tahun yang berikutnya adalah masa yang semakin sukar. Jadi ada dua tahap. Nah, nanti ketika masa yang paling sukar itu sudah dimunculkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan datang yang kedua kali. Nah, untuk itu hari ini kita mau bersama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang bisa menjadi pewaris Allah. Saya memberikan tema yang saya kutip di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 48. Ya, temanya mungkin Bapak Ibu membaca cukup unik, karena temanya cuma berkata karena itu. Ya, dalam Injil Matius pasal 5, kemudian Injil Matius pasal 6, perkataan karena itu diulang-ulang oleh Tuhan. Nah, mari kita akan bersama-sama melihat dan membaca di dalam Injil Matius 5 ayat 48. Dan nanti kita akan mengeksposisi Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Nah, satu ayat ini akan kita baca bersama-sama. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Matius pasal 5 ayat 48. Kita baca bersama-sama, nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Dipersilahkan duduk. Kalau Bapak Ibu membaca satu ayat dalam Matius 5 ayat terakhir ini adalah keinginan hatinya Tuhan. Saya sewaktu membaca ayat ini berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya sempat share dengan beberapa teman hamba Tuhan. Saya bertanya, kira-kira ayat ini bisa kita lakukan enggak? Kenapa? Karena tuntutannya dikatakan sempurna. Buat sebagian orang ketika membaca satu ayat ini selalu berkata nonsens, enggak mungkin. Tapi kenapa Tuhan mengatakan karena itu? Nah, ternyata perkataan atau ungkapan karena itu adalah sebuah anjuran, sebuah arahan agar seseorang yang hari itu mendengar perkataan firman Tuhan bisa memperoleh sesuatu yang semakin benar. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang nanti Tuhan janjikan. Makanya Tuhan berkatanya cukup unik. Karena itu. Nah, sewaktu saya membaca Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 48, ternyata ungkapan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu judul perikopnya adalah ucapan bahagia. Kemudian ayat yang ke-13 sampai dengan 16 itu perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Dan yang terakhir perikopnya adalah Yesus dan hukum Taurat. Jadi kira-kira Tuhan waktu memberikan sebuah pengajaran kepada para pendengar dan juga para murid hari itu, Tuhan berkata begini, karena itu kalau engkau ingin bahagia, karena itu kalau engkau ingin menjadi garam dunia dan juga terang dunia, dan karena itu kalau engkau menginginkan supaya seperti Yesus, ya, dibandingkan dengan yang namanya orang-orang Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan berkatanya jelas, haruslah
Jadi ternyata kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, orang yang bisa menjadi berkat, dan orang yang bisa menjadi seperti Yesus, Tuhan memberikan sebuah penekanan, haruslah kamu sempurna. Nah, ayat ini berkatanya bukan harus, tapi ayat ini berkatanya haruslah. Haruslah itu artinya apa? Himbauan. Jadi Bapak Ibu yang hari ini ingin bahagia, dihimbau oleh Tuhan. Himbauannya apa? Harus sempurna. Kalau engkau ingin menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi keluargamu, haruslah sempurna. Kalau engkau ingin seperti Yesus, ambil bagian yang Tuhan katakan, haruslah sempurna. Jadi sifat dari perkataan ayat 48 ini adalah pemberitahuan sebuah himbauan. Sekali lagi kalau engkau ingin bahagia di dunia dan juga di surga, engkau harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan berkatanya jelas, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saya berpikir bahwa sempurna itu seperti apa ya? Tapi ternyata ketika saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sempurna itu artinya lengkap. Kata sempurna itu artinya komplit. Kata sempurna itu artinya tidak bercacat. Jadi 3 hal ini, lengkap, komplit, tidak bercacat. Jadi sewaktu Tuhan memberikan sebuah perintah, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, pengertiannya hidupmu itu harus lengkap. Hidupmu itu harus komplit, hidupmu itu harus tidak bercacat. Loh Pak, kalau 3 unsur yang disebutkan itu kan juga nonsen. Tidak. Di dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diberi contoh. Contoh kata sempurna yang disebut dengan kata lengkap, itu misalkan bayi lahir. Bapak Ibu yang punya anak, sewaktu pertama kali bayimu lahir, saudara mungkin tidak bisa langsung ketemu dengan bayi, tapi dilihat dari balik kaca. Biasanya nenek, ya kakek, waktu ingin lihat cucu, cuma ngelongok di balik kaca, cuma ngelihat. Sus, coba sus, lihat sus, coba lihat. Susternya ngangkat, diangkat, ditunjukkan. Komentar kita apa? Sempurna. Artinya apa? Punya hidung, matanya 2, mulut, telinga 2. Terutama yang sering diperhatikan adalah jari, driji. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek ngomong, sus coba sus, lihat jarinya. Begitu dibukakan, komplit, itu sempurna. Apakah bayimu, cucumu, anakmu itu ganteng? Belum tentu. Apakah rambutnya langsung lebat? Belum tentu. Apakah putih? Belum tentu. Kadang-kadang ada yang lahirnya hitam banget. Kadang-kadang kita ngomong, loh, kok ora kaya papah mamae putih-putih, iki kok lahirnya mangkak. Tapi yang dilihat kan bukan itunya. Yang dilihat apanya? Fisik itu sempurna. Nanti kalau sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, baru hidungnya yang tadinya kok ambles, ngerti-ngerti, wih kok mancung ya. Jadi kata sempurna itu tadi komplit, lengkap. Nah kadang-kadang kalau kita berbicara tentang hal rohani, apalagi seperti kata firman Tuhan tadi, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, kita langsung membayangkan tuh kayak di awan-awan. Yang mungkin kita berpikir seperti Yesus, kalau nyentuh orang langsung sembuh, itu dianggap sempurna, tidak begitu. Kesempurnaan itu adalah sesuatu hal
yang harus melalui proses kemudian menjadi satu posisi lengkap, itu sempurna. Makanya di sini dalam tujuan, tolong tampilkan tujuannya. Melengkapi yang masih kurang dan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya, saya sengaja beri gambarnya adalah gambar puzzle. Kalau puzzle-nya ini kurang satu, saudara bisa berkata puzzle ini sempurna enggak? Enggak bisa. Meskipun bagian itu adalah bagian yang paling kecil. Kadang kalau saudara bermain puzzle, itu ada puzzle misalkan katakanlah puzzle-nya besarnya 1 meter. Dari pernik-pernik puzzle itu rata-rata katakanlah besarnya sekitar 3-4-5 cm. Tapi kadang ada puzzle yang cuma mungkin ukurannya lebih kecil, 2 cm atau 1 cm. Puzzle itu diobrak-abrik, kemudian harus Anda tata. Sewaktu sudah ditata komplit, tapi kurang 1 atau 2 titik, wih saudara mikir. Nah selama itu tidak ditempatkan dalam posisi yang tepat, Anda tidak pernah bisa berkata ini sempurna atau komplit. Tapi begitu titik kecil itu sudah dipasang, plek, gambarnya muncul, saudara langsung berkata, sempurna, komplit. Nah Tuhan kepingin sekali kita semua yang ingin bisa masuk surga, yang ingin berbahagia di dunia, hidupmu harus komplit. Saudara ikut Tuhan tuh nggak boleh pilih-pilih. Kenapa? Kita di hadapan Tuhan itu sama. Ada orang yang memilih-milih perkataan firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab kan ada yang dipilih. Kalau bahasanya enak, kita baca. Yang tidak enak, kita tinggal. Terutama kalau kita membaca kitab Tawarikh. Isinya semuanya silsilah. Silsilah, silsilah. Kita kalau mau baca begitu ngelihat, ini keturunannya ini keturunannya ini. Saudara langsung tinggal, bablas. Itu namanya tidak sempurna, tidak komplit. Hal yang seperti ini memang kelihatan sepele, tetapi ternyata ini bagian yang Tuhan amat sangat inginkan. Kenapa? Tuhan tidak kepingin kita ini harus ketinggalan. Makanya kalau Bapak Ibu dengarkan khotbah-khotbah selama 1 bulan ini, ya buat telinga kita tuh nggak enak. Yang diceritakan tentang warisan kerajaan surga. Ya kita harus jaga roh kita. Kita harus benar-benar benar di hadapan Tuhan. Wah ini sangat berat. Tapi disinilah kehebatan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia itu kronologis, lengkap, urutannya jelas. Supaya apa? Kita bisa ngikutinya tuh enak. Makanya kalau Tuhan sudah sampai memberikan sebuah perkataan, haruslah engkau sempurna. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya berani katakan, kalau kita yang mau, pasti bisa. Amin. Dulu waktu saya pertama kali membaca kitab Keluaran pasal 20 tentang perintah 10 hukum Taurat, saya berkatanya apa? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Tapi dengan berjalannya waktu, belajar itu pelan-pelan bisa. Contohnya apa? Misalkan contoh, di dalam kitab hukum Taurat itu dikatakan begini, kuduskanlah hari Sabat. Buat saya dahulu yang tidak rajin ibadah, saya mengatakan, wah minggu enak-enak turun yang rumah kon ibadah. Itu dulu saya anggap nonsen. Tapi sekarang terbalik, kalau tidak ibadah, rasanya hati tidak enak. Sama Bapak Ibu yang hari ini tidak ibadah, hatimu pasti tidak enak. Ada sesuatu perasaan yang kurang. Dulu sebentar-sebentar sumpah demi Tuhan, pinsi, itu dulu. Tapi Tuhan mengatakan jangan bersumpah demi apapun. Karena langit adalah milikku, bumi adalah tumpuan kakiku. Berkatalah ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Dulu saya anggap apa, oh enggak mungkin. Tapi ketika kita mulai belajar secara pelan-pelan, ternyata ya Isa.
Makanya kita semua yang hari ini diarahkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi pribadi yang sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan melihat dalam Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19 hal yang pertama. Seseorang yang mau memperlengkapi diri, ya, mengambil bagian yang masih kurang. Yang pertama Tuhan mengajarkan supaya kita harus mau saling melengkapi. Itu yang pertama. Ayatnya kita perhatikan bersama-sama dalam ayat 17. Ayat ini berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini yang namanya apa? Saling melengkapi. Saudara punya istri, saudara punya suami. Suamimu mungkin cerewet banget, istri mungkin diam banget. Itu namanya saling melengkapi. Anda punya kaki dua, Anda diberi sandal atau sepatu. Apakah sepatu dan sandalmu itu sama? Tidak. Karena kalau seandainya sepatu kanan saya ini, saya pakaikan di kiri, mesti jalannya aneh, saya bisa jalannya begini. Tapi kenapa kok beda? Saling melengkapi. Kita punya 5 jari, fungsinya beda-beda, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Coba saudara korek-korek kuping pakai jempol, aduh enak gitu, nggak bisa, pasti pakainya kelingking. Tapi saudara nggak bisa memberikan sebuah pujian kepada orang lain dengan perkataan, Anda hebat. Kan tidak mungkin. Anda hebat. Betul? Ini namanya saling melengkapi. Ada orang yang berkata, oh orang dunia harus sama semua, supaya sehati sepikir. Lah coba kalau saudaramu sama semua. Misalkan saya contohkan hari ini. Saudara-saudara, besok hari Minggu tanggal 2 April. Kita semuanya pakai putih semua. Setuju? Saudara setuju gak kalau kita semuanya besok hari Minggu depan pakai putih semua? Setuju? Yang setuju cuma 1. Yang lainnya mikir, wah aneh. Saudara ingin semuanya komplit dalam sebuah pengertian harus sama. Oke, kalau begitu, saudara pria-pria itu tidak punya rambut gundul atau mungkin botak. Besok istrimu dibotaki atau digunduli, biar sama. Setuju? Enggak setuju pasti. Nah, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita manusia, itu untuk apa? Saling melengkapi. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 17, Tuhan mencoba memberikan pengertian. Hukum Taurat itu dasarnya adalah disiplin, dan hukum Taurat itu dasarnya adalah karena kebaikan. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang melakukan hukum Taurat itu baik. Bukan benar loh. Siapa yang melakukannya itu baik, itu ditulis dalam surat Galatia. Tapi di situ hukum Taurat penuh dengan yang namanya apa? Kedisiplinan. Disiplinnya bagaimana? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu disiplin. Jadi kalau saudara maaf kata nyulek mata temanmu, diculek sengojo, nyuk. Temanmu pun punya hak untuk nyulek dirimu. Culek genti. Dilalah nyuleknya nyerempet kena yang kiri, ganti meneh, terus seperti itu. Itu disiplin. Mencuri potong tangan. Berzina, lempari dengan batu sampai mati, itu disiplin. Orang waktu melakukan apa yang namanya perintah hukum Taurat, yang terjadi apa? Kekerasan. Kenapa? Dasar hukum Taurat itu adalah baik.
memang baik. Tapi Tuhan datang untuk apa? Menggenapkan yang namanya kasih. Jadi kedisiplinan, kebaikan itu tanpa kasih, itu akan menjadi sia-sia. Kasih tanpa kedisiplinan pun sia-sia juga. Kenapa? Ada banyak orang tua terlalu kasih, terlalu cinta kepada anaknya. Meskipun salah, orang tua cuma berkata, "Ndak apa-apalah, nanti kalau sudah besar kan sadar sendiri." Ya coba dibiarkan aja, anakmu pasti kacau. Makanya sekarang kita akan bersama-sama melihat di dalam surat Roma pasal 10 ayat 4 dan surat Roma pasal 13, tolong ditampilkan. Kita baca bersama-sama Roma pasal 10 ayat 4, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sekarang kita akan melihat di dalam Roma pasal 13. Ayatnya yang ke-10. Ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi orang waktu mengikuti perkataan Tuhan tentang hukum Taurat, kalau kamu bisa melakukan semua, Tuhan langsung berkata, kamu punya kasih. Tapi manusia untuk melakukan semua perintah hukum Taurat kan sulit. Mungkinlah yang bisa melakukan hanya 60 atau 70%. Nah, Tuhan tahu bahwa manusia itu sulit untuk melakukan. Kemudian dikirimlah Yesus Kristus Tuhan sebagai kegenapan hukum itu untuk apa? Memberikan teladan. Dan teladan yang Tuhan berikan itu bukan hanya cuma teladan perilaku, tetapi Tuhan memberikan contoh itu dengan karya penebusan. Apa itu? Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita umat berdosa. Itu yang namanya kasih. Makanya ayat ini tadi berkatanya jelas. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sama di dalam gereja, saya tanpa saudara saya nggak bisa. Saya tanpa full timer nggak bisa juga. Full timer tanpa pemimpin tidak bisa juga. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang yang berpikirnya begini, oh itu tugasnya pemimpin. Saya pernah contohkan yang saya sadur dari perkataannya Pak Bekti. Boeing 300 Airbus itu pesawat besar. Orang selalu melihat apa? Turbin yang mampu menerbangkan badan besar itu. Tapi ahli pesawat Boeing berkata apa? Kalau itu kehilangan satu sekrup kecil, mungkin ukurannya setengah senti, mungkin itu 1 senti, pesawat Boeing yang hebat itu bisa rontok. Sama, hidupmu itu rontok gara-gara apa? Engkau merasa yang paling hebat. Sama kalau gereja itu didominasi oleh satu orang. Gereja dipimpin oleh orang-orang yang otoriter, rontok pasti. Nah, Tuhan mencoba mengungkapkan itu dengan satu contoh apa dalam ayat 18, saudara perhatikan. Matius 5 ayat 18, tolong dibacakan. Matius pasal 5 ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iya. Saudara mungkin waktu baca ayat ini cukup bingung. Karena kadang-kadang apa yang Tuhan contohkan ini kadang-kadang di luar kemampuan pola pikir kita, kadang-kadang.
Tetapi waktu saya baca, sekali lagi saya ulang, perkataannya begini. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Kalau kita baca ayat ini kan rasanya apa ya artinya ya? Tapi sekarang Bapak Ibu ini kan akhir zaman. Orang hidup di akhir zaman itu semuanya serba digital. Saya punya email, ada Gmail, ada Yahoo. Bapak Ibu perhatikan, email Yahoo saya tulisannya begini, nama alamatnya, paulusarifbudiono@yahoo.com. Dot itu apa? Titik. Dot itu iota. Coba saudara yang sudah punya email saya, besok saudara kirim gambar atau kirim tulisan, kemudian saudara nulisnya begini, ke alamatnya, paulusarifbudiono@yahoo.com. Tidak usah pakai dot, tidak usah pakai titik. Saudara bisa sampai enggak kirimanmu kepada saya? Enggak bisa. Karena apa? Enggak lengkap. Makanya ayat ini berkatanya jelas, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Jadi ternyata apa? Tuhan itu adalah visioner. Jauh ke depan, sebelum masa waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum langit dan bumi itu lenyap, Tuhan perlengkapi semua yang ada di dalam dunia itu dengan apa yang Tuhan katakan. Zaman dahulu kenapa kok orang harus bikin alamat email harus pakai .com? Kenapa harus pakai dot? Mbok yao langsung saja. Buat kita kata koma atau titik mungkin tidak terlalu penting. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan jelas berkata, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Sebelum semuanya itu terjadi. Jadi artinya kalau hari ini kita yang hidup di dalam zaman akhir zaman, kita diizinkan oleh Tuhan masuk dalam periode satu titik. Saudara harus diingatkan, waktu Tuhan itu sudah tidak lama. Kalau kita masih menganggap, oh mana dari zaman Tuhan Yesus lahir, dari zaman nenek moyangku, dari zaman kakekku, nenekku, papaku, bapakku, mana buktinya Tuhan datang? Tunggu dulu, ada waktunya. Kita yang masih menganggap remeh, kita masih menganggap bahwa itu cuma isapan jempol. Kalau saudara baca ayat 18, hari ini kita sudah diberi penjelasan, diingatkan oleh Tuhan, waktunya enggak lama. Kenapa? Satu titik pun itu sudah tergenapi. Kalau kita ditanya kapan waktunya, enggak tahu memang. Tapi semua periode, semua hal, perkataan-perkataan Tuhan yang sangat jelas, itu tidak ada yang meleset. Sama hidupmu kalau tidak mau memperlengkapi satu dengan yang lain. Saya khawatir kita bisa-bisa menjadi manusia yang ketinggalan karena apa? Kita tidak sempurna, kita tidak komplit, kita tidak lengkap. Makanya ayat 19 kemudian Tuhan mengingatkan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Hari ini ada banyak sekali pendeta-pendeta yang sedang mengajarkan tidak usah bayar perpuluhan. Bapak Ibu mungkin sudah sering kali nonton di TikTok ya.
Jangan percaya kalau ada gereja, ada pendeta nyuruh saudara bayar perpuluhan, itu sesat. Sekarang pertanyaan saya begini, yang sesat, yang ngomong itu atau yang harus bayar perpuluhan, yang sesat yang mana? Ada tuh pendeta yang di Jakarta, top jemaatnya puluhan ribu. Ngomong, tidak usah bayar perpuluhan. Ya maaf kata ya, saya bukan menyanggah, saya batin begini loh. Gerejamu terima perpuluhan enggak? Terima dong. Kalau enggak terima, duit untuk bangun gedungnya dari mana? Bisa beli layar LED, ukurannya mungkin sekitar 6 kali 15 meter, itu hampir 2 miliar, itu duit dari mana? Tapi mengatakan apa? Jangan bayar perpuluhan. Loh, saya berani pastikan kalau orang itu benar tidak bayar atau tidak terima perpuluhan, ayo saya mau nonton, hidupnya dari mana untuk gerejanya? Cuma kadang-kadang apa, orang itu mencoba bikin sensasi. Firman ini tadi jelas mengatakan karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Dikatakan apa? Dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bayar perpuluhan itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Halo? Perpuluhan itu perjanjian lama atau baru? Lama. Ada orang berkata begini kepada saya, Pak, saya enggak mau bayar perpuluhan. Saya tanya, kenapa sebabnya? Loh, itu kan perjanjian lama, Pak. Oh, terus saya jawab, lah itu Matius 5 ayat 17 berkatanya apa? Aku datang bukan untuk meniadakan tetapi mengenapkan. Jawabannya yang berikutnya apa? Loh, itu kan Yesus. Saya percayanya hari ini kepada Yesus. Hukum Taurat itu sudah saya tinggalkan karena apa? Tidak up to date. Saya bilang, oh gitu ya Pak. Oke, kalau begitu saya tanya yang lain. Jangan berzina, itu perintah hukum Taurat atau perintahnya Yesus? Oh, perintahnya hukum Taurat. Yesus hanya menyadur. Nah, kalau begitu, maaf, kalau seandainya ada keluargamu, istrimu, suamimu selingkuh, berzina, Anda setuju? Oh ya, enggak setuju Pak. Itu kan dosa. Lah iya, berarti Anda kan pilih-pilih. Itu kan hukum Taurat. Sekarang kenapa Anda setuju dengan hukum Taurat jangan berzina, tetapi Anda tidak setuju dengan hukum Taurat yang harus bayar perpuluhan? Oh iya Pak ya, berarti pikiran saya salah. Yo salah, wong firman Tuhan itu sudah berkata karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Dan celakanya minta maaf, banyak sekali orang gereja mengatakan ndak usah bayar perpuluhan. Loh kenapa? Gerejane wis sugih, sing seneng pendetone sugih. Salah. Uang perpuluhan itu masuknya ke dalam gereja, dikelola oleh pihak gereja, pendeta itu terima gaji. Tapi ada orang-orang tertentu curiga. Orang-orang tertentu merasa, wah ngenake. Tidak. Tapi coba kalau Bapak Ibu mau teliti, untuk apa sih uang perpuluhan itu? Salah satunya pemeliharaan, bayar listrik, pakai AC, untuk aktivitas gereja, untuk misi, untuk membantu diakonia, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, untuk membantu orang yang sakit, dan lain sebagainya. Tapi orang terlalu picik berpikir bahwa, oh ini nyenengke pendeta. Tidak.
Dan ini saya ceritakan sedikit gereja pusat. Gereja pusat ya dengan jumlah jemaat kurang lebih antara 6.000 jiwa. Itu setiap tahun per 1 tahun itu ada yang namanya RAB, Rencana Anggaran Belanja untuk 1 tahun. Berapa yang dibutuhkan untuk selama kurang lebih 1 tahun di gereja pusat? 25 miliar per 1 tahun. Loh Pak, kok bisa? Iya, pendetanya gereja pusat itu kira-kira jumlahnya plus bagian kantor, cleaning service dan lain sebagainya itu kira-kira hampir 90 orang. Gereja cabang gereja pusat itu kira-kira 160 cabang. Satu cabang ada 2 pengerja. Artinya harus membayari orang 320 orang. Bayar listriknya per bulan sekian. Bayar transportasi dan lain sebagainya. Tapi orang selalu menuduh. Tuduhannya apa? Pendetane sing sugih. Oh, kalau pendeta seperti Pak Bekti mau terima perpuluhan khusus buat dirinya, dia bukan hanya cuma kaya, konglomerat. Tapi coba Bapak Ibu boleh cek kehidupannya Pak Bekti seperti apa. Orang tanpa sadar sedang ditarik oleh kuasa si jahat untuk apa? Meniadakan dari setiap perintah-perintah yang Tuhan sedang katakan. Padahal jelas perkataannya bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Berapa banyak dari kita seringkali apa? Ngurangi dari setiap apa yang Tuhan katakan. Kitab Wahyu, kitab terakhir berkatanya apa? Kalau ada orang yang mengurangi, orang itu akan mengalami penghukuman. Sama sekali dalam hidup kita, Tuhan mengajarkan apa? Ayo kita saling melengkapi. Sekali lagi saya tanpa saudara tidak bisa, saudara tanpa saya juga nggak bisa. Dalam pengertian ini adalah sebuah gereja. Suami istri juga sama. Suami tanpa istri setengah mati. Istri tanpa suami sama setengah mati. Walaupun di dalam zaman modern yang sekarang ini banyak wanita-wanita hebat bisa kerja. Mereka ketika sedang dikilafkan oleh pikiran, mereka mengatakan, aku tanpa wong lanang iso, ya memang bisa, tapi nggak lengkap. Tuhan berkatanya jelas, lebih baik 2 orang berjalan bersamaan daripada seorang diri. Jadi kalau kita memilih memutuskan, wes cerai, bubar, Anda sedang meniadakan hukum yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya hal yang pertama ini sangat penting. Yuk kita bersama-sama sebagai makhluk hidupnya Tuhan yang diberi kepercayaan dengan iman. Hidup kita masing-masing harus saling melengkapi. Yang setuju katakan amin. Harus itu. Tidak ada orang yang lebih pintar. Saya tidak lebih pintar daripada Rosa, Rosa tidak lebih pintar daripada saya. Kenapa? Saling membutuhkan. Itu yang Tuhan inginkan yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Yang kedua, Tuhan mengajarkan supaya hidup kita tidak bercela. Ini bagian yang lebih sulit. Tapi Tuhan mengambilnya dalam satu konteks agama. Sekarang kita lihat dalam ayat 20, tolong dibacakan Rosa. Matius pasal 5 ayat 20. Beginilah firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya.
Hal yang kedua, supaya kita ini bisa komplit, kita lengkap, sempurna. Tuhan ngajarkan apa? Hidupmu jangan bercela. Pembandingnya apa? Orang agama. Saudara perhatikan lagi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan memberikan pembanding dengan orang Farisi? Orang Farisi atau orang Taurat itu apal sekali dengan perkataan firman, ngelotok. Mungkin mereka sudah baca Alkitabnya itu sudah puluhan kali, ngelotok. Tapi mereka bukan pelaku. Mereka hanya teori, teorinya jos. Tapi Tuhan mau berkata, kalau kamu sebagai orang yang mengikuti aku, pengikut Kristus, orang Kristen kira-kira begitu, kamu tidak lebih baik daripada orang-orang Taurat dan orang Farisi. Kamu percuma, kira-kira gitu. Mungkin orang bertanya, loh Pak, kehebatan agama Taurat dan Farisi itu apa? Sembayangnya 24 jam mereka kalau doa. Itu Taurat dan Farisi. Kalau kita gimana? Tuhan hanya memberikan perintah, tidak bisakah kamu berdoa barang 1 jam saja? Nah, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, orang Farisi, orang Taurat dalam hal agama itu hebat. Tapi ternyata mereka selalu membuat kekacauan. Kekacauan orang Farisi dan Taurat apa yang dilakukan? Fitnah, kebencian, kemarahan. Yesus sebagai satu pribadi yang sempurna, komplit dia. Itu saja selalu dicari-cari kesalahannya. Dalam Injil Lukas pasal 7, pasal 11 dikatakan apa? Mereka mencari-cari soal untuk bisa menangkap Yesus. Makanya lihat, kalau ada persoalan Tuhan tidak pernah ribut-ribut. Dia masih diam aja. Fitnah diam aja. Semuanya dia diam. Tapi kenapa Tuhan kok menyentuh sisi agama? Saya membaca kata agama kalau dalam bahasa Sanskerta itu ditulis dalam 2 kata. Yang pertama a, kemudian yang kedua gama. Apa arti agama dalam bahasa Sanskerta? A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi arti agama itu artinya apa? Tidak kacau atau tidak menjadi kacau. Itu agama. Kalau saudara ditanya, Pak, agamamu apa? Oh, saya agamanya Kristen, pengikut Kristus. Bapak agamanya apa? Oh, saya agamanya A, saya agamanya B, saya agamanya C. Tapi Bapak Ibu boleh cek, hari-hari ini justru banyak sekali orang agama yang hidupnya kacau. Padahal arti kata agama apa? Tidak kacau, tidak menjadi kacau. Tapi banyak orang sekarang apa? Punya agama kacau. Maaf, termasuk Kristen. Saya seringkali sedih, prihatin. Sampai-sampai saya kadang berpikir begini. Daripada sebuah persahabatan itu rontok, gugur gara-gara agama, mendingan urusan nganggo agama, tapi persahabatan itu jalan. Lalu saya perhatikan, gereja A, jemaatnya A, gereja B, jemaatnya B. Yang paling unggul yang mana? Gereja A mengatakan, oh gerejaku paling unggul. Yang gereja B juga sama, oh gerejaku paling unggul. Loh Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Tapi merasa yang paling hebat. Karena enggak ketemu
yang dulu sebagai sahabat, sebagai teman, ketemu neng dalan malah pelengos-pelengosan. Itu memprihatinkan. Itu memalukan. Tapi kita selalu berkata, aku ingin masuk surga. Saya berkata nonsen, nggak mungkin. Loh, kalau Tuhan mau ngomong diidentikan dengan bahasa hari ini, ayat 20, Tuhan kira-kira mau ngomong begini loh, kowe Kristen, tapi kowe koyo ngono, percuma, kira-kira begitu. Tapi lihat kalau kita dalam bahasa, tata bahasa Alkitab, kadang-kadang kita ini angel menjadi pengerti ya. Tapi kesehariannya kira-kira seperti itu. Lah kalau hidup keagamaanmu tidak lebih seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kamu ini sebagai orang agama yang ikuti Tuhan atau agama yang lain? Kira-kira Tuhan mau berkata begitu. Taurat itu apa? Teori. Farisi teori. Teorinya bagus, hebat. Oh harus gini, harus gini, harus gini. Kamu melakukan enggak? Belum. Ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Kita hari ini tidak membunuh manusia. Tapi coba Bapak Ibu cek, kita seringkali membunuh karakter manusia. Dengan omongan kita yang enggak benar, fitnah, omongan-omongan yang salah itu ditabur. Manusia yang kau fitnah, manusia yang kau sedang musuhi, karakternya tuh mati. Kalau enggak kuat terus gimana? Keluar dari gereja. Kalau ditanya, kamu kok kemarin enggak mau datang ke gereja lagi, kenapa? Aku ora kuat karo omongane wong Kristen. Tuhan mengingatkannya jelas, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Jangan membunuh itu perintah hukum Taurat yang keberapa? Keenam. Tapi lihat, kita tidak sadar. Dengan perkataan-perkataan kita yang salah, teman-temanmu itu karakternya mati kabeh. Apalagi ayat 22. Nah ini perlu dikoreksi ayat 22. Bapak itu perhatikan, tolong ya tampilkan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ini agak sedikit keliru, yang benar harusnya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab. Jadi ada kata-kata yang benar itu apa? Tambahnya tanpa sebab. Kamu marah kalau ada sebabnya itu diizinkan Tuhan. Tapi kalau tanpa sebab, Tuhan berkata apa? Harus dihukum. Ya kan ada orang yang tanpa sebab ngerti-ngerti ngamuk-ngamuk, marah-marah kan ada. Nah itu salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau jelas kamu salah, kamu dimarahi, pakai sebab, itu hukum Taurat yang namanya disiplin. Tapi kalau kamu ngomong yang ngawur tanpa sebab, kata ini kafir, dalam bahasa Inggris memakai kata full, tolol, goblok, tanpa sebab, kamu harus dihukum. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di akhir zaman, manusia-manusia yang tadi disebutkan oleh Tuhan itu mulai apa? Muncul. Makanya apa Tuhan ingatkan? Kamu harus sempurna, kamu harus komplit, hidupmu harus tidak bercacat.
Nah, salah satu hal yang paling ditekankan oleh Tuhan, perhatikan dalam ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan kepada engkau, kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkannya ke dalam penjara. Tuhan mengingatkan, kalau engkau datang ibadah, jangan simpan kecewa. Jadi waktu saudara ibadah, mungkin pujiannya top, dengar firmannya kusuk, tapi hatimu kecewa, Tuhan ngomongnya apa? Tinggalkan itu dulu. Mendingan kamu jangan ibadah dulu, bereskan. Kalau sudah beres, kamu masuk lagi ibadah kepada Tuhan. Kenapa sih Tuhan ngomong ini? Karena apa? Tuhan tidak kepingin kita yang masih punya kekecewaan, benih sakit hati, benci, itu sampai menjadikan dirimu ketinggalan tidak bisa masuk surga. Itu yang namanya sia-sia. Tapi kalau kita diingatkan gimana? Malah nyalahke. Tuhan memberikan peraturan itu sekali lagi kronologis. Ayat 25 berkata apa? Jangan berseteru. Kemudian yang selanjutnya ayat 27 dikatakan apa? Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Jangan berzina itu hukumnya kan dosa. Tapi manusia zaman sekarang ditambahi dengan satu kata-kata, nek konangan. Nek ora konangan gimana? Ya enggak apa-apa, wong ora konangan kok. Makanya melalui hukum kasih Tuhan perlengkapi dengan ayatnya yang ke-28. Perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Orang berzina itu kan kalau melakukan, sudah melakukan disebut apa? Berzina. Tapi hukum Tuhan beda. Hukum Tuhan ini keras, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang nyawang. Kalau saya nyawang rusa, tak sawang, terus dalam hati saya mulai bergolak. Saya mulai kepingin, saya belum melakukan. Di mata Tuhan, saya sudah berzina. Perempuan-perempuan lihat laki-laki nyawang, gantenge drakor tenan. Saudara mulai membayangkan aku duwe bojo model koyo ngono kaya apa. Ternyata begitu Anda punya pasangan hidup, lho kok raine ireng betenteng ngono terus piye iki? Anda bayangkannya yang keliru. Tuhan berkatanya apa? Itu sudah melakukan dosa. Saya pernah ngalami itu tahun 2001. Waktu itu saya masih baru bertobat. Cerita ini memalukan tapi saya harus ceritakan. Suatu hari saya kondangan, waktu itu saya belum full time. Saya masih orang baru yang bertobat. Suatu hari saya kondangan di sebuah tempat nikah di Semarang. Malam-malam, kondangannya jam 6. Saya duduk dengan istri, ada teman-teman yang lain. Tiba-tiba ada seorang wanita berdiri. Saya batin, wih ayu tenan. Waktu itu rupanya wanita ini mau pergi ke
kamar kecil. Waktu dia berdiri ternyata apa? Kuntilanak. Kenapa? Burine ini bolong, backless. Saya lihat dia jalan dengan anggun, saya perhatikan. Dalam hati saya batin gini, wahyu tenan. Batin tok tuh loh. Sudah selesai. Sampai orang itu belok ke kamar kecil, sudah pandangan saya alihkan. Seperti biasa kalau malam saya sebelum tidur itu doa. Lagi doa, tiba-tiba saya mulai kerosok. Kayak orang kerasukan begitu loh. Saya tiba-tiba manifest. Wah, grup ya, wah, banting-banting, tubuh saya dibanting-banting. Istri saya di samping saya sambil ngeliati lagi. Belai bojoku kumat, kira-kira mungkin begitu. Saya kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan, salahku apa? Tidak ada jawaban. Saya dihantam Tuhan waktu itu kira-kira 1 jam. Akhirnya berhenti, saya minta ampun, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku, tapi aku salah apa hari ini? Tuhan enggak jawab. Saya setiap hari tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok kemarin aku diajar? Tuhan kenapa aku kok kemarin diajar? Tidak ada jawaban. Kira-kira mendekati waktu seminggu, Michael anak saya itu nakal, waktu itu dia masih SMP. Waktu nakal, tak sabet pakai sapu. Jebret, nangis dia. Tapi waktu Michael nangis, tiba-tiba ada suara Tuhan ngomong dalam batin tuh gini, demikianlah juga aku menghajar engkau. Saya dengar begitu, saya langsung berhenti ngajarnya, saya cepat-cepat masuk kamar, saya doa. Tuhan ampuni, apa yang Tuhan maksudkan dengan perkataan tadi, demikian juga aku menghajar engkau. Tiba-tiba Tuhan review, itu tadi yang nyawang wong wedok ayuwi. Saya langsung begini loh, Tuhan, masa ana pemandangan ngono wae ora entuk ndelok. Kira-kira saya berargumentasi begitu. Tuhan jawab, bagaimana kalau ada orang mengatakan pelayan Tuhan mata neju? Wah, sejak hari itu saya kalau ngelihat perempuan cantik, ngelihat nggak? Ya ngelihat, cuma bedanya ndak nyawang. Kalau disik kan nyawang. Sekarang ya ayu ben lah ayu ndak apa-apa. Itu ciptaan Tuhan. Ini loh ayatnya jelas. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak terlalu detail, tapi coba saudara yang orang Jawa. Setiap orang yang nyawang, kan lebih jelas. Nyawang itu artinya apa? Memandang dengan tajam, memandang dengan rasa ingin, itu nyawang. Jadi lihat, kalau hidup kita sebagai orang agama sampai bercela, ya tak kasih contoh aja, simpel lah. Saya pendeta. Kemudian seperti tadi saya ceritakan, kalau saya ngelihat perempuan cantik tak sawang gitu, Anda setuju? Saudara pasti langsung ngomong begini loh, pendeta motone jelalatan. Lihat Tuhan tuh kalau ngomong kan sebenarnya kan keras. Tapi kita yang sering kali baca firman Tuhan tuh tidak mudeng. Makanya perintah Tuhan jelas, hidupmu jangan bercela. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang agama lain. Jangan mau. Makanya lihat, orang ketika kita menjadi Kristen, waktu kita dilihat orang, kemudian kita rajin, tapi kalau masih muncul kata-kata, ngono kok jarine Kristen. Nah itu kita harus mulai hati-hati. Kenapa? Hidup kita disorot. Hidup kita diperhatikan. Tuhan tidak bisa tegur kita langsung, tapi teman-teman kita pasti negur. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang terakhir, yang ketiga. Yang Tuhan inginkan supaya kita bisa komplit, sempurna, Tuhan ajarkan milikilah kasih agape. Ya sekarang kita lihat ayat 43 sampai 48.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu itu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tuhan mau mengatakan begini loh. Nah, ini konsep kita kebanyakan. Kita kan seringkali ngomongnya begini. Nek wong kae apik karo aku iso luwih apik daripada wong kae. Aku tak keke kabeh. Saya bilang konsep itu salah, Bu. Konsep itu salah, Pak. Itu konsep dunia. Kalau kita ngomong sekali lagi, aku iso luwih apik daripada wong kae, nek wong kae apik karo aku. Dan nek wong kae apik terus piye? Tak pateni. Itu konsep salah. Itu konsep agama Taurat. Konsep yang hanya menjabarkan soal disiplin. Makanya sekali lagi kita perhatikan ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Katakan amin. Salah, wong itu sudah dibacakan. Kan ayatnya ini kan jelas, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, itu konsep dunia. Tapi konsep yang Tuhan berikan apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, ini konsep benar. Kemudian pengajaran Tuhan yang ekstrim apa? Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Itu ekstrim. Arti harafiahnya bukan berarti kalau saya ditampar gini, plak, terus saya bilang, sing kirisan, plak. Bukan begitu. Arti perkataan tampar pipi kiri dan berikan pipi kanan itu begini. Kalau saudara dihianati, saudara disakiti, saudara tidak diwongke, saudara tidak dihargai. Tapi kalau saudara masih bisa melayani orang itu tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tapi coba kalau kita sudah disakiti, suruh melayani lagi mau? Biasanya pasti nggak mau. Tuhan melakukan itu semuanya. Buat kita mengatakan apa? Orang mungkin. Tapi saya percaya, kalau kita mau belajar daripada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Keputusan benci dan keputusan kita mau terus saling menyakiti itu bukan keputusan Tuhan. Bukan keputusan tetangga kita, tapi keputusan hatimu. Kamu hari ini mau memutuskan apa? Mau benci terus? Ya enggak apa-apa, silahkan. Nanti kamu akan berhadapan dengan Al-Ghujjuh. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan, sebelum waktu itu terjadi, kita yang masih hidup di dunia, Tuhan akan ambil apa itu? Damai sejahteramu. Kenapa engkau benci terus? Tapi coba kita rubah. Tuhan, aku mau ambil keputusan yang benar. Aku mau mengampuni. Aku mau mengasihi orang yang pernah menyakiti hidupku. Aku mau sempurna. Makanya Tuhan berkata dalam 47, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Itu tadi konsep yang saya sampaikan. Kalau orang itu baik sama aku iso luweh apik. Konsep itu salah. Konsep yang benar adalah apa? Layanilah, kasihlah musuhmu. Saudara mungkin akan berkata, Allah Pak Arif teori. Saya tidak teori. Tapi kalau saudara ingin tanya hal yang ini kepada saya akan jelaskan pribadi. Kenapa saya melakukan hal yang sama? Saya dibenci, saya dituduh, wis pokoknya enak. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, meskipun rasanya berat. Tapi hari ini saya bisa melihat buah. Kenapa? Suatu hari kelak saya pun pasti mati. Tapi saya ingin menjadi orang yang seperti Tuhan katakan, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saya mau mengambil bagian yang lengkap, komplit, yang masih kurang akan saya coba isi. Kenapa? Saya masih punya banyak pasal yang belum terisi dengan baik. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku.
kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kembali ungkapkan hatinya kepada kami. Kami diarahkan supaya kami sempurna, seperti halnya Bapa di surga sempurna. Kalau selama beberapa waktu yang lalu Tuhan, kami kerap kali keliru untuk menangkap arti sempurna. Tetapi hari ini kami paham bahwa sempurna itu adalah mengambil kelengkapan. Sempurna itu harus komplit, tidak bercacat, tidak bercela. Dan hari ini kami sebagai pengikut Kristus, kami mau mengangkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan, mengambil komitmen baru. Kami mau seperti Bapa yang di surga. Secara khusus hidup kami mau saling melengkapi satu dengan yang lain, melengkapi untuk gereja Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di tempat ini. Dan hari ini kami juga mau hidup kami benar, tidak bercelah. Kami tidak seperti orang-orang dunia, tetapi kami mau mengamalkan kasih agape, kasih yang tak bersyarat. Meskipun kami disakiti, tetapi kami mau membalas dengan kebenaran dan kebaikan. Meskipun kami pernah dilukai, tetapi kami tetap mau mengambil pekerjaan pelayanan untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki sikap hati yang benar sebagai orang tua, maka kehidupan anak-anak kami akan menjadi berhasil. Orang tua yang benar akan memberikan keberhasilan kepada hidup anak-anaknya. Anak-anaknya akan diberkati, anak-anaknya akan diberi hikmat, anak-anaknya akan menjadi orang yang berhasil. Karena Tuhan berkata, hidup orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta-minta. Dan hari ini Tuhan, kami ambil apa yang Tuhan katakan. Kami meteraikan dalam hati, dan kami mau berkata hidup kami disempurnakan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan, mereka akan mengambil ulangan sekolah, ujian. Hamba-Mu berdoa menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, supaya keberhasilan, hikmat, pengertian daripada Tuhan memberikan dampak yang besar, nilai terbaik, dengan berkat pengurapan dari surga, dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, Kau memberkati hidup anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan di dalam pikiran. Tuhan, beri kekuatan, beri fokus, beri kemampuan yang baru. Dan anak-anak kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, Roh yang memberikan Tuhan hikmat, memberikan kepandaian, memberikan kemampuan yang baru di luar rata-rata orang-orang yang biasa. Anak-anak Tuhan diberkati, dikuduskan dalam nama Yesus. Kekuatan ilahi,
kekuatan ilahi yang mengalir dari tempat maha tinggi pagi hari ini turun menaungi, diurapi, diberkati, diberi keberhasilan, diberi hal-hal yang indah, fokus kepada apa yang sedang dipelajari. Tuhan, perkara-perkara dunia dipatahkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan berkat pengurapan kasih karunia, sehingga mereka semuanya boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Bahkan kekuatan kesehatan yang daripada surga pagi hari ini turun bekerja menaungi. Hidup mereka Tuhan dipuaskan, hidup mereka dimampukan, hidup mereka dikuduskan dalam nama Yesus. Bahkan berkat kasih karunia Tuhan hari ini mereka terima, melanda dari hari ke hari. Dan apapun yang diperbuat oleh mereka bersama-sama dalam nama Yesus, semuanya menjadi berhasil, dan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami juga hendak memberikan korban syukur, persembahan yang terbaik. Tuhan, Engkau berkati akan tangan-tangan sidang jemaat Tuhan yang sebentar akan memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membalaskan berkali lipat dari apa yang mereka sudah tabur. Dan kami percaya Tuhan, taburan keuangan yang dari mereka dipergunakan oleh gereja Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk menolong orang-orang yang kekurangan, yang miskin. Bahkan Tuhan, keuangan yang mereka berikan kepada gereja menjadikan mereka berharga di mata Tuhan. Kembalikan berkali lipat, kembalikan lebih lagi, sehingga kehidupan keluarga mereka masing-masing dan usaha pekerjaannya semakin melimpah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini, untuk anugerah kasih, kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mengingat dan berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Ibu Poniem, kami berdoa untuk Ibu Ngatmi. Tuhan, kami berdoa untuk Victor Immanuel, berdoa untuk Ibu Sum, berdoa untuk Ibu Atik, dan berdoa Tuhan untuk Pak Rinus serta Cik Chun pasca mengalami sakit. Dan hari ini kami juga berdoa mengingat Ibu Harsi yang masih opnam di Rumah Sakit Umum Temanggung. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib bekerja melanda mereka semuanya, sehingga mereka semua dipulihkan dan kembali diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kami memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu masih ada sampai hari ini. Mujizat-Mu juga ada, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan dan pengagungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk saudara kami Vinsa, Tuhan untuk Aryo, Tuhan untuk Kondegen, supaya Engkau berkati di dalam kehidupan perjalanan menuju ke depan. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah. Usaha pekerjaan mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib membawa mereka dan seluruh keluarga untuk semakin dekat mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami meyakini Tuhan, kekuatan dan kesehatan itu boleh terjadi setiap hari, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih.